Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Amanda jumpa dengan video-video terbaru. Nah, kali ini beberapa request kemarin yang mana minta tutorial atau mungkin sampel atau contoh perakitan khusus pemula. Dan kebetulan kita juga ada project untuk itu, sehingga pada hari ini kita buatkan videonya. Nah, jadi di depan ini sudah ada sebuah sampel yang kemarin kita rakit. Ini rakitan anak-anak SMK. Jadi dia mereka-mereka yang merakitnya SMKN Negeri 2. Betul, Jong. Pamekasan, Jawa Timur. Jadi ada 3 orang yang dikirim ke tempat kita untuk disiksa. Jadi aktivitas mereka tiap hari yang merakit dan membantu saya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itu dia proyeknya sekarang kita bikinkan, suruh merakit apa itu? Full brick 8 MOSFET khusus untuk penggebuk speaker. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sekarang ada bala bantuan ini. Nah, dan ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya setelah beberapa hari dirakit oleh mereka siswa magang PKL SMKN Negeri 1 Negeri 2 Pamekasan. Dan jadilah seperti ini. Jadi ini merupakan varian SMPS termasuk Pro ya, Pro Audio. Bisa aplikasinya untuk rumahan bisa, untuk kamar bisa, untuk lapangan pun juga bisa. Untuk topologinya ini adalah full brick non PFC. PCB ini diproduksi oleh CKM Elektronik Tasikmalaya. Jadi di sana teman-teman bisa jalan-jalan untuk lihat-lihat produk-produk PCB. Beliaunya Mbak CKM-nya itu adalah desainer PCB layout dan penjual PCB berbentuk jadi. Ini full brick dan dimensinya ya. Untuk dimensinya itu memang saya pilihkan khusus karena memang ini untuk dipasang ke sebuah power amplifier toko ya, yang mana powernya itu dia tidak begitu besar, sehingga kita kita bore up 21,5 kali 15, 21,5 kali 15. Jadi dimensinya seperti itu. Nah, nanti mungkin video susulannya pun juga akan saya buatkan dalam perakitannya ke boxnya, ke amplifiernya. Jadi biar kelihatan greget lah nanti ya. Amplifier toko yang watt asalnya itu dia mungkin hanya 80 watt kali 2. Jadi kita bore up menggunakan kelas D dan SMPS, sehingga nanti outputnya diharapkan mungkin minimal 500 watt kali 2. Apalagi syukur-syukur lebih ya. Nah, jadi PCB ini cocok untuk para pemula. Kenapa cocok? Karena dari desainnya sama dengan yang lain dan lebih mudah, lebih irit ya, biayanya lebih irit. Dengan watt tergantung dari kemampuan listrik yang digunakan, antara 2000 sampai 3000 watt teman-teman. Jadi watt sebuah SMPS itu yang pertama ditentukan oleh daya dari listrik yang digunakan. Kalau listriknya bagus, harusnya SMPS-nya pun juga outputnya bagus. Dan sebaliknya seperti itu ya. Jadi kalau inputnya listriknya itu dia tidak begitu baik, otomatis hasilnya pun juga tidak begitu baik. Dan SMPS ini outputnya itu dia saya setting di 90 volt minimal ya. Jadi adanya perubahan listrik mungkin di 220 volt ini hasilnya 94 volt.
di 220 AC. Jadi jika listriknya itu 220 volt, outputnya itu sekitar 94. Dan jika di bawah 220 ya pasti ada penurunan. Minimal mungkin ya 85 lah. Di listrik 180 volt mungkin di 85. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kita sepil aja bagian-bagiannya. Untuk perakitan memang tidak saya videokan. Dan PCB ini sudah fix 100% teman-teman. Fix 100%. Tidak ada layout yang salah, termasuk nilai-nilai komponen tidak ada yang perlu direvisi. Ya kemungkinan mungkin teman-teman memahami mungkin ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan, silakan. Nah, power amplifier ini bisa digunakan pengaplikasiannya untuk kelas D amplifier, bisa di 900, di 1K5 atau di 2000, bisa ya teman-teman. Nah, ya dari yang pertama kita akan mulai dari bagian input PLN-nya ya. Nah, di sini untuk diodenya kita menggunakan 6010, 60 ampere 1000 volt. Teman-teman bisa menggunakan mulai dari 25 sampai 30 10 ya. Bisa dari 25 ampere, 30 ampere dan terusnya. Untuk elko-nya ini kita menggunakan 330 mikro 450 volt. Bisa menggunakan 390 mikro 400 volt. Jadi voltase spesifikasi untuk voltase elko-nya itu minimal 400 volt ya. Bisa menggunakan 470 mikro 400 volt bisa, 560 mikro bisa. Apalagi nilai totalnya nanti bisa terakumulasi menjadi 1000 mikro. Teman-teman bisa sesuaikan saja. Untuk MOSFET kita menggunakan MOSFET bekas mesin las 23 N60 N50 ya. Ini MOSFET bekas mesin las. Bisa teman-teman menggunakan 24 N60 atau 35 N60 atau 47 N60 sama saja. Kira untuk penggunaan MOSFET itu untuk seperti ini saya kira menggunakan 35 N60 itu sudah sangat bagus. Nah, untuk MOSFET PSU-PWM-nya teman-teman bisa menggunakan banyak ya, banyak varian. Yang penting speknya itu antara 10 sampai 20 ampere. Ini menggunakan MOSFET body besar, saya menggunakan K2611. Bisa angkat teman-teman pakai K4701 bisa, punya mesin las itu bisa. Atau 460 bisa, IRF P460 bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk GDT kita ini menggunakan 2mH ya, 2mH. Dengan kawat berapa, agak kecil kawatnya ini, teman-teman bisa menggunakan kawat 0,5 sampai 0,6 mili ya, teman-teman bisa seperti itu. Terus apalagi untuk IC kita menggunakan K dari Farchil, bisa kita lihat K3525 dengan settingnya ini Bapak yang 60 kHz teman-teman. Jadi RT-nya itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, bisa kita lihat teman-teman untuk RT-nya 10 kilo dan CT-nya 1 NF. Ini hasilnya sekitar 60 kHz teman-teman. Kemudian apalagi di sini untuk ini, untuk resistor yang menentukan output PSU PWM-nya, ini outputnya sekitar 17 volt teman-teman ya. Di sini kita menggunakan resistor ini 12 kilo, di sini 2K2, di sini 4K7. Seperti itu ya. Bisa dicocokkan teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk pin 8 kita menggunakan 150 kilo.
Untuk yang lain-lain saya kira tidak ada yang perlu dirubah ya. Untuk elko-nya di sini kita menggunakan 1000 mikro 80 volt. Ini mampu di 100 volt teman-teman elko-nya. Terus untuk diode output, nah di sini kita menggunakan modifikasi ya. Kita menggunakan BYV 72 EW 200 20 ampere 200 volt. Kita modifikasi seperti ini teman-teman. Nah, yang terakhir sebelum kita coba load daya untuk spek trafo, ini induktansinya 2 mH. Jadi teman-teman bisa dikunci di 2 mH sampai 2,5 sama saja ya. Kemudian untuk jumlah lilitan, ini yang sering ditanyakan. Ini lilitannya 26 lilit untuk primer menggunakan kawat 1 mili kali 3 atau 0,90 bisa, 0,95 bisa. 3 rangkap 26 lilit. Kemudian untuk sekundernya ini 8 lilit dengan jumlah kawat 4 rangkap dengan diameter kawat sama antara primer dan sekundernya. Sama 1 mili bisa. Kalau primer 1 mili kasih 1 mili, 0,95 kasih 0,95 untuk sekundernya. 4 rangkap 8 lilit, masing-masing 8 lilit. Itu kalau di 220 volt nanti akan keluar 92 94. Nah, kemudian untuk auxiliary-nya ini yang menuju ke step down kita kasih 2 lilit ya. Bisa pakai 0,50, 2 atau 3 rangkap. 2 lilit, kemudian yang ke kipas itu 1 lilit saja. Kemudian kita juga kasih ekstra di sini untuk kebutuhan tune kontrolnya nanti. Ini CT. Nah, karena kita akan diregulasi jadi kita bikin 2 lilit, artinya sekitar 22 volt. Nanti kita regulasi menjadi 15 volt seperti itu. Jadi kita buatkan regulatornya di luar SMP-nya nanti. Seperti itu untuk informasinya. Saya kira sudah tidak ada yang tertinggal di sini. Untuk 1U mantap. Jadi kita langsung coba load saja. Begitu. Yang punya Oke, langsung saja kita load daya, kita nyalakan. Di sini sudah tersambung listrik PLN 220 volt, ampere dan output 183 berarti 91,5. Outputnya 91,5. Kita coba load di beban paling ringan dulu di 16 ohm. Di 16 ohm kita coba 1 2 3. Bentar. Satu, 2, 3. Listriknya turun ke 202. Ampernya 14,5. Outputnya 140. Nah, seperti itu. Entah berapa kita kalkulasi nanti, dihitung. Sekarang kita pindah ke ini 12 ohm. 12 ohm. Dotong tang pasukan. Kita coba 1 2 3. Seperti itu, 17 ampere dengan output PLN terjun ke 196. Outputnya 130. Untuk suhu masih aman. Kita cek kembali di 8 ohm. Berapa? 1 2 3 19 118 kali 19 volt dengan PLN terjun di 188. Ya, hitung sendiri. Nah, sudah mulai meriang. Nah, ini beban paling berat di 4 ohm. Di 8 ohm dapat 19 ampere. Sedangkan di ini di 4 ohm berapa? Protek
berarti sensor OCP-nya terlalu sensitif. Nah, kita putar dikit seperti ini. Nah, kita coba lagi. Kita lihat di 4 ohm. 27 ampere 92. Listriknya terjun di 172. Coba cek. Wih, lumayan meriang. Tetapi saya kira pada penggunaannya nanti tidak akan sampai terbebani seberat ini, teman-teman ya. Pasti itu tidak bisa. Sebelum dibeban terberat seperti ini, power amplifier sudah klip, pasti sudah klip. Ya, ini hanya pembuktian saja bahwasanya SMP ini sangat layak lah, cocok untuk kita gunakan. Seperti itu. Yuk kita coba lagi terakhir ya di beban 4 ohm. Bisa kita lihat di sini. Ini kalau dilihat outputnya ini terjun ke 93 dengan ampere 27, sekian ampere, sekitar 2500 lebih ya. Itu karena listriknya sudah terjun ke 170 volt. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, bahwasanya SMP itu, watt dari SMP itu, daya tergantung dari kualitas listrik yang digunakan. Jika menggunakan listrik yang baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Jadi kalau progresnya seperti ini, bisa saya klaim ini adalah sekitar 3000 watt dapat sekali. 3000 watt itu dapat untuk daya sebesar itu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita coba tes secara ekstrim ya. Kita cek ininya, fitur OCP nya, kabel mana kabel kita cek, mudah-mudahan tidak meledak. Seperti itu. Jadi proteknya bekerja sekali. Nah, untuk memastikan maka kita akan harus menyalakan kembali, dan harusnya power itu aman ya, tidak rusak. Nah, seperti itu. Kita coba lagi nyalakan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi powernya kembali normal, bekerja seperti itu ya. Nah, ini sudah kita lepas. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk teman-teman semua, yang utamanya yang request kemarin, minta request SMPS rumahan untuk pemula. Jadi ini sudah saya buatkan secara lengkap dengan PCB CKM, bisa teman-teman dapatkan di lapaknya Pak CKM. Untuk referensinya bisa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Seperti itu. Masih ada. Dan ini mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan dan unek-unek teman-teman ya. Jadi di bengkel serabutan itu lengkap teman-teman. Yang penting tidak malas untuk menonton, tinggal masuk ke akun channel dan tinggal scroll video yang diinginkan. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.